Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa yang saya banggakan. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia Hukum. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Sekarang sudah masuk pada pertemuan ke-8. Sebelum UTS kita sudah membahas mengenai kalimat yang di dalamnya membahas tentang struktur kalimat, kemudian kalimat pasif, kalimat aktif, juga tentang kalimat simpleks dan kompleks atau kalimat majemuk dengan kalimat tunggal. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kalimat efektif. Nah, mungkin di antara saudara semuanya sudah ada yang paham, sudah banyak yang memahami tentang apa yang dimaksud dengan kalimat efektif. Atau kadang-kadang juga kita menghadapi atau bahkan kita sendiri yang menggunakan kalimat itu. Tetapi kita tidak menyadari kalau kalimat yang kita gunakan adalah kalimat yang tidak efektif. Dan itu bisa menimbulkan adanya miskomunikasi antara komunikator dengan komunikan. Pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator bisa tidak sampai kepada komunikan atau kepada pendengar, dari pembicara tidak sampai pada pendengar karena adanya kalimat yang tidak efektif. Maka dari itu, dengan materi hari ini, kita mengharapkan semua mahasiswa mampu mengungkapkan gagasan, pikiran, dengan kalimat yang efektif. Nah, ini seperti apa kalimat efektif itu? Kita akan bahas pada pertemuan ini. Saya siapkan dulu materinya tentang kalimat efektif. Nah, jadi yang dimaksud dengan kalimat efektif itu sendiri apa? Kebanyakan itu akan mengatakan apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat yang tidak bertele-tele. Nah, sebenarnya kalimat yang padat, singkat, nah itu dan tidak bertele-tele itu adalah salah satu unsur atau salah satu karakteristik dari kalimat efektif. Masih banyak karakteristik yang lain yang harus dipenuhi untuk menjadi kalimat yang efektif itu sendiri. Jadi kita bahas sekarang apa yang dimaksud dengan kalimat efektif. Pengertiannya dulu tentu saja kita membahas. Yang dimaksud dengan kalimat efektif adalah kalimat yang mampu untuk menghadirkan gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalau kita katakan kita dalam rangka menggunakan bahasa tulis, tentu saja itu adalah penulis. Kalau kita sedang menggunakan bahasa lisan, itu adalah pendengar. Nah, istilahnya, kalau pembicara itu adalah komunikator, kemudian pendengarnya adalah komunikan dalam ilmu komunikasi. Nah, ini peristiwa-peristiwa komunikasi itu seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin terjadi miss, ada sesuatu yang tidak tersampaikan ketika kalimat yang digunakan itu bukan kalimat efektif. Maka dari itu, bagaimana upaya kita supaya informasi yang ingin kita sampaikan itu dapat ditangkap dengan mudah oleh pendengar atau oleh pembaca tulisan kita. Maka dari itu, kita harus paham bagaimana caranya menggunakan kalimat yang efektif. Nah, kemudian, adakah syarat-syaratnya untuk menjadi kalimat efektif? Nah, itu ada, yaitu di sini saya tuliskan di sini adalah ciri-ciri dari kalimat efektif atau karakteristik dari kalimat efektif. Apa yang dipersyaratkan sebuah kalimat dikatakan efektif? Yang pertama, itu berkaitan dengan kesepadanan struktur. Nah, yang sepadan itu yang seperti apa? Tentu kita sudah banyak bahasan tentang kebahasaan ada bahasa yang sepadan. Yang selanjutnya itu adalah tentang keparalelan bentuk. Yang paralel itu yang seperti apa. Kemudian ketegasan makna. Yang seperti apa yang dikatakan tegas itu nanti kita pelajari dalam materi. Kemudian juga yang berkaitan dengan kehematan kata. Yang seperti apa karakteristik yang hemat itu yang dikatakan sebagai kalimat efektif. Nah, jadi tadi kalau kita mengatakan yang tidak bertele-tele itu hanya salah satu dari syarat kalimat menjadi kalimat yang efektif. Nah, kemudian ada juga tentang kecermatan penalaran. Jadi harus kalimat yang tidak teliti dalam membuatnya itu bisa menjadi kalimat yang tidak efektif. Makanya harus cermat dan masuk dalam nalar. Kemudian juga harus memenuhi unsur kepaduan gagasan. Bagaimana berbagai hal itu dipadukan menjadi suatu kesatuan yang mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Yang selanjutnya adalah tentang kelogisan bahasa. Nah, apakah ada bahasa yang tidak logis? Mungkin kita tidak menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari dalam berkomunikasi banyak kalimat yang sebenarnya tidak masuk logika kalau dinalar gitu ya. Nah, nanti kita pelajari bersama-sama. Nah, berarti yang pertama kita bahas adalah tentang kesepadanan struktur. Yang seperti apa itu kesepadanan struktur? Nah, ini ya. Kesepadanan struktur adalah keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai
Nah, sehingga kesepadanan ini terlihat pada adanya kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Nah, ketika itu padu, akan mudah dipahami. Supaya bisa begitu, apa saja yang harus disiapkan? Nah, ini saya sudah tuliskan di sini. Yang pertama, harus memiliki subjek yang jelas. Subjeknya jelas, ya, sehingga mudah dipahami. Yang kedua, kata penghubung intra-kalimat dan antar kalimat digunakan sesuai dengan fungsinya. Jadi ada konjungsi antar kalimat itu yang digunakan dalam satu kalimat. Intra-kalimat, intra-kalimat itu yang digunakan dalam satu kalimat menghubungkan kata ke kata yang lainnya dalam satu kalimat. Kalau antar kalimat, menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Yang ketiga adalah memiliki predikat yang jelas. Nah, untuk mempermudah pembahasan, kita langsung saja lihat pada contoh. Yang pertama, ini saya buatkan sebuah contoh. Kepada semua mahasiswa STHG diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan ketua badan eksekutif mahasiswa. Atau sering disebut dengan presiden mahasiswa. Ya, luar biasa ya. Ketua badan eksekutif mahasiswa, ketua BEM itu adalah presiden mahasiswa. Nah, di sini yang menjadi masalah adalah, kalau kita lihat yang pertama itu adalah kejelasan dari mana subjeknya. Nah, pada kalimat ini, kita akan menganalisis mana subjeknya. Kepada semua mahasiswa STHG diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan ketua badan eksekutif mahasiswa. Ini kita mungkin agak bingung. Kepada itu sebagai subjek atau semua mahasiswa. Kalau semua mahasiswa, kepadanya sebagai apa? Nah, ini akan lebih efektif jika dihilangkan. Jadi, semua mahasiswa STHG diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan ketua badan eksekutif mahasiswa. Sehingga lebih jelas subjeknya ya. Subjeknya adalah semua mahasiswa STHG. Yang selanjutnya, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Nah, di sini ini ada dua kalimat berarti. Kalimat pertama, kami datang agak terlambat. Yang kedua adalah sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Nah, di sini ada sehingga, itu di sini kalau penulisannya seperti ini diposisikan sebagai konjungsi antar kalimat. Nah, antar kalimat, tetapi seharusnya itu menjadi konjungsi intra kalimat. Jadi bagaimana seharusnya? Seharusnya seperti ini. Kami datang agak terlambat, tidak perlu diselesaikan dulu kalau memang itu menggunakan sehingga. Jadi itu dalam satu kalimat, kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. Apakah kaminya ditulis dua kali? Tidak perlu, karena tidak perlu ada pengulangan subjek. Jadi di sini supaya lebih efektif, menjadi kalimat efektif, yang datang terlambat itu siapa? Yang datang agak terlambat itu siapa? Kami. Yang tidak dapat mengikuti acara pertama adalah kami. Nah, sehingga karena ini dalam satu kalimat, kaminya tidak perlu diulang. Kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. Nah, ya. Selanjutnya, kampus kami yang terletak di Jalan Hasan Arif. Nah, misalnya begitu ya, kampus kami yang terletak di Jalan Hasan Arif. Tidak salah, tetapi ini ada penghamburan. Kenapa? Ada kata yang. Konjungsi itu tidak perlu digunakan. Sehingga lebih jelas kalau seperti ini. Lebih mudah dipahami. Kampus kami terletak di Jalan Hasan Arif. Nah, tetap kan maknanya orang paham bahwa kampus STH itu terletak di Jalan Hasan Arif, tapi tidak perlu kata yang. Nah, kenapa muncul yang di sini? Ini mungkin dimungkinkan karena adanya interferensi. Apa interferensi itu? Adanya pengaruh bahasa pertama kepada bahasa kedua. Nah, kita mungkin sebagai orang Sunda, bahasa pertama kita, bahasa ibu kita adalah bahasa Sunda. Nah, sehingga ketika menggunakan bahasa Indonesia, itu terbawa aturan dalam bahasa Indonesia. Dan aturan dalam bahasa Sunda itu terbawa ke dalam bahasa Indonesia, sehingga menggunakan kata yang. Kenapa? Nah, karena ini dalam bahasa Sunda mungkin benar memang ya. Kampus kami yang terletak di Jalan Hasan Arif. Kampus orang anu aya di Jalan Hasan Arif. Nah, kata anu itu diterjemahkan dengan yang dalam bahasa Indonesia. Nah, tetapi kalau dalam bahasa Indonesia kemudian tidak perlu ada kata yang itu. Nah, sehingga itu dikatakan sebagai interferensi bahasa Sunda terhadap bahasa Indonesia. Ini wajar ketika orang yang menggunakan pengguna dua bahasa, ya. Nah, sebenarnya bukan hanya masyarakat Sunda, masyarakat yang lain pun, orang Jawa, Madura, Bugis juga akan ada interferensi karena terbiasa menggunakan bahasa pertamanya atau bahasa ibunya, ya. Makanya kalau Anda menerjemahkan tidak langsung apa adanya. Makanya sering saya sampaikan ya, kalau misalnya dalam bahasa Sunda, Pak, punten permios bade kacai, itu dalam bahasa Sunda betul. Tapi dalam bahasa Indonesia jangan diterjemahkan kemudian maaf Pak, permisi mau ke air, bukan ke air ya. Dalam bahasa Sunda ada padanan katanya, mau ke belakang misalnya seperti itu ya. Jadi tidak secara letterless diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, selanjutnya yang kedua adalah keparalelan. Apa yang dimaksud dengan keparalelan? Keparalelan itu adalah kesejajaran atau kesamaan bentukan kata atau jenis kata yang dideretkan dalam kalimat. Ingat,
sebuah kata itu bisa berubah bentuk, berubah fungsi, kata benda bisa menjadi kata kerja ketika ada proses afiksasi misalnya, atau pengimbungan, atau pengulangan, misalnya begitu ya. Nah, nanti kita lihat di sini, tata bentukan kata yang seperti apa. Ini adalah kata yang tidak paralel. Penulisan kalimat ini mengandung kata-kata yang dideretkan yang tidak paralel. Sini kita lihat ya. Tahap terakhir pembangunan gedung ini adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan mengatur tata ruang. Nah, ini ada yang dideretkan. Apa yang dideretkan? Ini ada peristiwa pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan mengatur tata ruang. Nah, kenapa dikatakan tidak paralel? Karena kita ingat tadi yang saya sampaikan adalah tentang tata bentukan kata. Pengecatan itu kata dasarnya adalah cat. Nah, kemudian ada imbuhan, ada afiksasi dengan imbuhan pe nasal atau peng, sehingga disebut dengan pengecatan. Jadi kata dasarnya cat, ada pengecatan, jadi tambah peng dan an, sehingga pengecatan. Nah, pengecatan tembok itu peristiwa yang pertama. Yang kedua adalah memasang penerangan. Nah, kalau ini dikatakan paralel, harusnya kalau awalnya pengecatan tembok, maka supaya paralel menjadi pemasangan penerangan. Yang selanjutnya, pengujian sistem pembagian air. Yang selanjutnya, pengaturan tata ruang. Nah, itu baru dikatakan sebagai rangkaian yang paralel, ya, sebuah rincian yang paralel. Jadi, boleh pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kalau mau pakai pe semuanya. Tapi kalau mau pakai me juga boleh. Mengecat tembok, memasang penerangan, menguji sistem pembagian air, dan mengatur tata ruang. Tinggal kita milih mau pe atau me. Nah, itu yang dikatakan keparalelan. Nah, ini yang benarnya yang berwarna hitam, tulisan itu sudah saya buat klarifikasi yang benarnya seperti itu seharusnya. Tahap terakhir pembangunan gedung ini adalah kegiatan mengecat tembok, memasang penerangan, menguji sistem pembagian air, dan mengatur tata ruang. Kalau mau kalau mau pe, seperti tadi ya. Itu tentang keparalelan. Yang selanjutnya berkaitan dengan ketegasan. Sesuatu yang lebih tegas itu akan lebih cepat ditangkap oleh pendengar atau pembaca ya. Misalnya, ketegasan atau penekanan adalah suatu perlakuan untuk menonjolkan ide pokok kalimat. Nah, caranya supaya tegas yang pertama adalah dengan cara meletakkan kata yang akan ditonjolkan di depan kalimat. Yang kedua, membuat urusan kata yang bertahap. Yang ketiga, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Dan yang keempat adalah menggunakan partikel penekanan. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat contohnya. Yang pertama ini adalah untuk menghadirkan ketegasan dengan cara meletakkan apa yang dimaksud di depan. Kalau di sini Presiden mengharapkan agar rakyat mampu membangun negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, kalau yang ingin ditonjolkan adalah harapan Presiden, itu tidak perlu menggunakan kata Presiden mengharapkan, tapi langsung saja. Harapan Presiden ialah, nah itu menjadi lebih tegas dan lebih cepat ditangkap oleh pembaca atau pendengar. Harapan Presiden ialah rakyat mampu membangun negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Jadi meletakkan ide pokoknya itu di depan. Selanjutnya, ini yang dimaksud dengan bertahap ya, tahapan yang jelas. Bukan 1.000, sejuta atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Nah, ini bukan salah, tetapi menjadi tidak mudah dipahami, tidak efektif. Nah, seharusnya bagaimana? Kalau ini ada sesuatu yang dideretkan 1.000, sejuta, 100, berjuta-juta, nah itu adalah sebuah bilangan yang harusnya diurutkan dari bawah ke atas. Berapa dulu jadi? Yang paling kecil adalah 100. Setelah 100 adalah 1.000. Setelah 1.000 adalah sejuta. Nah, jadi yang lebih tepat, lebih efektif adalah bukan 100, 1.000, atau sejuta, melainkan berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Jadi untuk menunjukkan yang disumbangkan itu besar. Gitu ya. Nah, itu jadi bertahap. Tahapannya apa? Dari 100 ke 1.000 ke sejuta ke berjuta-juta. Bukan hanya untuk bilangan saya rasa. Misalnya dalam konteks kalimat yang lain. Coba contoh yang lain, misalnya peresmian Monumen Juang itu dihadiri oleh pejabat dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Nah, itu berarti bertahap ya. Dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Itu akan lebih mudah dipahami. Lebih efektif kalimatnya. Nah, itu dari tahapan ya. Yang selanjutnya adalah mempertentangkan. Nah, di sini ada contohnya. Anak itu tidak malas dan curang, melainkan rajin dan jujur. Jadi malas dipertentangkan dengan rajin, curang dipertentangkan dengan jujur. Untuk menunjukkan bahwa anak itu sangat rajin dan jujur,
Nah, untuk lebih menegaskan itu supaya langsung tertangkap oleh pendengar atau pembaca itu di apa ya? Dikontraskan begitu. Anak itu tidak malas dan curang, melainkan rajin dan jujur. Malas kontras dengan rajin, curang kontras dengan jujur. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah dengan menambahkan partikel penekanan. Apa itu? Partikel dalam bahasa Indonesia itu adalah, ada, kah. Nah, di sini yang digunakan contohnya adalah lah. Saudaralah yang bertanggung jawab. Kata saudara yang bertanggung jawab, makanya berarti yang bertanggung jawab adalah saudara. Tapi ketika ditambahkan saudaralah yang bertanggung jawab, berarti sudah tidak ada orang lain lagi, hanya saudara yang harus bertanggung jawab. Jadi ini lebih tegas lagi. Makanya pada kesempatan ini yang mempengaruhi dari efektivitas kalimat adalah tentang ketegasan. Caranya dengan menonjolkan ide pokok di awal, kemudian mengurutkan tahapan secara benar dari bawah ke atas, kemudian juga dengan mempertentangkan dua hal yang berbeda, dan yang terakhir adalah menambahkan partikel dalam bahasa Indonesia yaitu lah atau kah, gitu ya. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan kehematan. Nah, jadi harus tadi ya singkat, ya. Singkat, padat, dan jelas itu berarti harus hemat. Kehematan adalah tidak digunakannya kata atau frasa yang dianggap tidak perlu ada dalam sebuah kalimat. Jadi menggunakan kalimatnya itu menggunakan kata atau frasa yang penting saja yang harusnya ada. Supaya bisa seperti itu, supaya hemat, ada beberapa kriteria. Yang pertama, menghilangkan pengulangan subjek seperti tadi yang pertama sudah saya contohkan, tapi kita bahas lagi nanti pada konteks kalimat yang lain. Kemudian menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Apa itu hiponimi? Nah, kita cuplik sedikit ya tentang apa itu hiponim, apa itu sinonim. Kemudian menghindarkan kesinoniman dalam kalimat. Nah, dan menghindarkan penjamakan terhadap kata yang sudah berbentuk jamak. Adakah kata yang sudah aslinya berbentuk jamak? Ada, dan itu tidak perlu dijamakan lagi. Seperti apa misalnya? Kata kami, kita itu sudah berbentuk jamak. Kami itu kata ganti orang pertama banyak ya, misalnya kami. Jadi kalau Anda mengatakan kami, kita itu salah. Karena apa? Kita itu sudah banyak. Kami sudah banyak. Nggak perlu mengatakan kita. Walaupun itu sering digunakan ya. Jadi kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Gitu ya. Nah, kita lihat contohnya satu persatu. Yang pertama tentang tadi, menghilangkan pengulangan subjek. Nah, ini ada kata di sini ya, ada kalimat, maaf. Dia tidak datang ke tempat itu karena dia tidak diundang. Nah, itu ada pengulangan subjek. Apa? Dia. Siapa yang tidak datang ke tempat itu? Dia. Siapa yang tidak diundang? Dia. Jadi seharusnya dia tidak perlu diulang dua kali. Jadi seharusnya dia tidak datang ke tempat itu karena tidak diundang. Cukup dengan itu menjadi kalimat yang efektif. Yang kedua adalah menghilangkan superordinat pada hiponimi kata. Nah, jadi apa yang maksud dengan hiponim? Nah, di sini warna dengan merah itu adalah hiponim. Hiponim dari merah itu adalah warna. Kenapa? Superordinatnya adalah warna. Warna itu menjadi superordinat, kemudian ordinatnya ada merah, kuning, hijau, merah, muda, dan biru. Nah, itu ya. Jadi kata merah itu tidak ada rujukan yang lain selain warna. Kata merah, kuning, hijau itu semuanya adalah warna. Jadi nggak perlu dikatakan warna. Kalau sudah ada merah, cukup dengan merah. Tidak perlu ada kata warna. Makanya yang benar adalah, yang lebih efektif adalah, ia memakai baju merah. Tidak perlu warna merah, karena yang merah itu semuanya adalah warna. Rujukannya adalah warna. Makanya kalau dalam lagu itu, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu. Begitu, tidak warna hijau, warna kuning, warna kelabu. Bukan begitu. Karena apa? Itu namanya adalah hiponim. Jadi tidak perlu diucapkan warnanya. Semua hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru itu semuanya rujukannya adalah pada warna, atau hiponimnya adalah warna. Warna dan merah itu adalah hiponim. Warna sebagai superordinat, kemudian merah itu adalah ordinatnya. Yang selanjutnya, menghilangkan sinonim. Nah, ini ada kalimat yang juga ada banyak sinonim. Sejak dari pagi dia hanya bermenung saja. Nah, ini apa yang menjadi sinonim? Hanya dengan saja itu bersinonim. Jadi pilih salah satu. Kalau sudah hanya, tidak perlu saja. Kalau sudah saja, tidak perlu hanya. Nah, kemudian sejak dari pagi. Darinya juga tidak perlu ada di sini. Maka yang lebih efektif adalah bukan sejak dari pagi dia hanya bermenung saja, tetapi sejak pagi dia hanya bermenung. Atau sejak pagi dia bermenung saja. Karena apa? Karena kata saja dengan hanya itu bersinonim. Jadi pilih salah satu. Nah, itu ya tentang sinonim. Yang selanjutnya, tidak usah menjamakan kata yang sudah berbentuk jamak. Nah, ini para hadirin sekalian dimohon untuk berdiri.
Ini 3 kali. Para itu menunjukkan banyak, para bapak itu berarti bapaknya banyak, para ibu ibunya banyak. Hadirin berarti yang hadir itu banyak. Sekalian itu berarti banyak. Nah, maka tidak usah diulang 3 kali. Seharusnya cukup dengan hadirin dimohon berdiri. Nah, ini sering diucapkan oleh pembawa acara. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Cukup dengan itu. Tidak perlu para hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Untuknya juga tidak perlu. Jadi cukup hadirin dimohon berdiri. Jangan lupa kalau Anda menjadi pembawa acara, setelah selesai dipersilahkan duduk kembali. Hadirin disilakan duduk kembali. Jadi jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti hadirin nggak duduk-duduk nanti begitu ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah tentang kecermatan. Jadi dalam menyusun kalimat kita harus cermat. Apa yang dimaksud dengan kecermatan itu menyangkut ketepatan pilihan kata atau diksi dan tidak adanya tafsiran ganda atas kalimat itu. Nah, ini supaya lebih jelas, kita langsung lihat contohnya. Ini ada sebuah contoh kalimat yang ini bisa bermakna ganda atau ambigu. Sebuah kalimat, dia rubuh ke tanah setelah ditembaki polisi akhirnya mati. Nah, dia rubuh ke tanah setelah ditembaki polisi akhirnya mati. Ini bisa muncul penafsiran ganda. Dia rubuh ke tanah setelah ditembaki polisi akhirnya mati. Yang mati siapa? Dia atau polisi? Nah, pasti ada yang mengatakan, oh dia Pak, dia rubuh ke tanah. Tapi polisi Pak, polisi akhirnya mati. Kan begitu ya? Bisa muncul seperti itu. Dalam konteks yang lain mungkin, istri jenderal yang nakal itu telah meninggal dunia. Siapa yang nakal? Jenderal atau istrinya? Gitu ya. Nah, itu menjadi ada multitafsir, ada ambiguitas di sana. Nah, yang sebaiknya gimana? Kalau yang mati itu adalah dia, ini kalimat ini menjadi lebih tepat. Setelah ditembak ke polisi, dia rubuh ke tanah dan akhirnya mati. Jelas yang mati adalah dia, yang menembaki adalah polisi. Tapi kalau yang mati polisinya, bisa dibuat setelah ditembaki, polisi itu rubuh ke tanah dan akhirnya mati. Sehingga tidak memunculkan penafsiran yang ganda atau ambigu. Nah, ini yang dimaksud dengan kecermatan dalam membuat sebuah ungkapan atau kalimat. Nah, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan kepaduan, gagasan yang padu ya. Apa itu? Kepaduan menyangkut pernyataan yang padu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Jadi menjadi satu kesatuan. Ciri kalimat yang padu adalah yang pertama, tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris, tidak segaris ya. Kemudian tidak menyisipkan kata seperti daripada atau tentang antara predikat, kata kerja, dan objek penderita. Tidak menyisipkan daripada atau tentang, nah antara predikat dengan objek penderita. Kita lihat contohnya ya supaya lebih jelas. Contohnya ini, saran yang dikemukakan saudara kami akan pertimbangkan. Nah, ini tidak efektif karena terlalu banyak bertele-tele ya. Harusnya bagaimana? Hilangkan saja kata yang dikemukakan. Ini kalimat kedua ini akan lebih jelas dan lebih efektif. Saran saudara akan kami pertimbangkan. Saran yang dikemukakan saudara kami akan pertimbangkan. Itu akan lebih bertele-tele ya. Tapi dengan kata ini maknanya lebih cepat tersampaikan dan lebih singkat. Saran saudara akan kami pertimbangkan. Nah, itu lebih mudah dipahami dan itu dikatakan kalimat yang efektif. Yang kedua, menghilangkan kata tentang tadi ya. Menghindari kata tentang atau daripada. Contohnya ini tentang ya. Makalah ini akan membahas tentang desain interior pada rumah-rumah adat. Nah, makalah ini akan membahas tentang desain interior pada rumah-rumah adat. Nah, kata tentangnya itu tidak perlu ada. Nah, jadi cukup dengan makalah ini membahas desain interior pada rumah-rumah adat. Nah, kata akannya juga tidak perlu kalau memang itu sudah dilakukan ya. Kecuali kalau memang belum. Tapi yang paling kita tekankan adalah penulisan kata tentang. Itu tidak perlu ada. Nah, kemudian rumah-rumah adat itu juga ada kaitannya dengan kalimat efektif ya. Jadi dalam ejaan bahasa Indonesia, kalau rumah adat itu ketika dibuat menjadi kata ulang itu berarti bukan rumah adat, tapi rumah-rumah adat. Nah, sama dengan kemarin saya contohkan kereta api. Kalau itu menjadi kalimat menjadi kata ulang itu bukan kereta api, tetapi kereta api. Apalagi kereta api-api nih salah ya. Surat kabar ketika diulang jadi surat kabar, bukan surat kabar. Surat kabar-kabar juga bukan. Yang betul adalah surat kabar. Nah, ya. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan kelogisan. Tadi harus masuk akal logis itu. Kelogisan menyangkut keberterimaan ide kalimat oleh akal dan penulisan kalimatnya telah sesuai dengan ejaan yang berlaku. Nah, kita lihat contohnya. Adakah kalimat yang tidak masuk akal? Ada. Misalnya ini ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ini sering dilakukan juga oleh pembawa acara.
Kalau misalnya yang diharapkan hadir itu, yang diharapkan memberikan pidato itu adalah kepala sekolah misalnya, atau ketua STHG misalnya, langsung saja ditunjuk. Bukan, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Berarti yang dipersilakan adalah waktu dan tempat, bukan Bapak Kepala Sekolah. Nah, jadi langsung saja, Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan atau disilakan. Itu lebih efektif. Nah, gitu ya. Kemudian juga ada yang sering mengucapkan ini. Untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Nah, ini kenapa dikatakan tidak logis, tidak masuk akal? Karena apa? Karena waktu itu tidak bisa dipersingkat. 1 jam itu nggak bisa dipersingkat, tetap 60 menit. 1 menit tetap 60 detik, nggak bisa dipersingkat. Nah, kalau maksudnya itu supaya efektif, sebutkan saja supaya efektif dengan kalimat seperti ini misalnya. Untuk mengefektifkan waktu, kita teruskan acara ini atau kita lanjutkan acara ini. Jadi, efektif waktunya, bukan dipersingkat waktunya. Ya, jadi misalnya tidak ada jeda, langsung saja ke sambutan berikutnya atau ke acara inti. Ya, misalnya. Jadi untuk mengefektifkan waktu, bukan mempersingkat waktu. Nah, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan keefektifan kalimat. Ada bermacam-macam hal yang bisa membuat kalimat itu menjadi efektif atau tidak, yaitu dari kesepadanan, kemudian juga dari ketegasan, kecermatan, kelogisan, keparalelan, dan lain-lain. Sehingga Anda harus menguasai ini sehingga bisa menyusun kalimat yang efektif. Ya, baik, pertemuan kita untuk sesi ini pada materi tentang kalimat efektif sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda memahami materi tentang kalimat efektif sehingga dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulis, Anda bisa menggunakan kalimat yang efektif sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar dari apa yang Anda ungkapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada materi selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.